Hai, selamat siang. Ketemu lagi dengan Ivanka Investment. Oke, kami akan melakukan review hari ini saham Indah Kiat ya. Indah Kiat. Oke, sebelumnya kami memperlakukan pernyataan disclaimer ya. Disclaimer demikian pernyataan disclaimer kami. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Oke, demikian pernyataan disclaimer kami. Pernyataan yang kedua adalah kami tidak punya benturan kepentingan dengan apa yang kami sampaikan di sini, yaitu saham Indah Kiat ini, karena sampai hari ini kami tidak sedang memiliki saham Indah Kiat. Jadi tidak ada benturan kepentingan, murni untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang kami miliki. Oke, itu pernyataan kami. Selanjutnya ya, kami menggunakan platform eh, stockbit.com ya, stockbit.com dan juga tradingview.com ya. Jadi semua data dan informasi yang kami dapatkan dan kami olah, kami interpretasikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh platform-platform tersebut. Oke, kita akan lihat profil dari Indah Kiat. Ya. PT Indah Kiat Pulp and Paper, disingkat IKPP, namun kode sahamnya di Bursa Efek Indonesia adalah INKP. Jadi kita baca saja INKP. INKP ini merupakan perusahaan PMA, penanaman modal asing, yang didirikan atas joint venture sebuah perusahaan Indonesia, yaitu PT Berkat Indah Agung, dan dua perusahaan Taiwan, yaitu Chunghwa Pulp International Corporation dan Yuan Fong Yue Global Investment Corporation. Ya, jadi intinya INKP ini adalah produsen kertas ya, produsen kertas ya, atau paper machine ya, punya paper machine untuk menghasilkan kertas ya, dengan tiga lokasi pabrik ya, tiga lokasi pabrik, yaitu di Perawang Riau, di Serang Banten, dan di Tangerang Banten ya. Jadi ada tiga pabriknya ya, INKP ini ya. Bahan bakunya LBKP atau pulp seret pendek dan NBKP atau pulp seret panjang ya. Dan INKP ini mengimplementasikan Chain of Custody of Forest Based Product atau PEFC, sehingga bahan baku pulp yang digunakan dapat dilacak hingga ke hutan asal kayunya. Ya, jadi mungkin untuk menunjukkan ya eh, pe- apa pemanfaatan hutan dengan bijak ya, karena tahu hutannya di mana, apakah hutan itu akan rusak ya atau memang ada eh, recovery-nya ya. Oke, itu untuk profil INKP ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya dari eh, stockbit.com ya. Ya, bisa baca lebih banyak lanjut ya, atau lebih dalam sesuai apa yang disampaikan di sana. Di sini kami mau lihat atau tunjukkan perbandingan yang disediakan oleh Stockbit. Ya, ternyata INKP dibandingkan dengan BRPT. Ya, BRPT. BRPT itu Barito Pacific Tbk ya. Kemudian
Aneka Tambang, dan TPIA, Chandra Asri Petrochemical Tbk, ya. Oke, dibandingkan dengan ketiga perusahaan tadi. Sini kami hanya menyorot hal-hal tertentu saja, tidak semuanya. Anda dapat saja menyorot sendiri, ya, menggunakan indikator sendiri, ya. Kami hanya menyorot di sini. Yang pertama adalah current price earning ratio annualized dan current PE ratio 12 trading method, ya, yang disetahunkan dan 12 bulan terakhir. INKP PI-nya 3,03, ya. BRPT 2683,25. Aneka Tambang 12,89, TPIA minus 84,97, ya. Oke, jadi di sini yang paling murah adalah INKP, ya. TPIA sendiri earningnya negatif, ya, kemungkinan negatif, ya, karena apa namanya, PI-nya negatif. Oke. Kemudian kita lihat current price to book value, harga sekarang dibandingkan dengan book value, ya. INKP 0,46, ya, termasuk paling murah di antara ketiga pesaingnya, ya. Kemudian kita lihat earnings yield. Nah, earnings yield ternyata INKP jauh mengungguli, ya, 33,03%, ya. Jadi earnings yield-nya terbesar. Lanjutnya kita lihat net profit margin kuartal terakhir. Net profit margin INKP termasuk terbesar, ya, 20,98, BRPT minus, ya, Antam 9,75, dan TPIA juga minus, ya, tidak memberikan profit margin. Jadi INKP yang terbaik, ya, dalam hal net profit margin. Kemudian kita lihat return on equity, pengembalian kepada pemegang saham. Return on equity NKP 15,30%, ya, sedikit lebih kecil dibanding Aneka Tambang 16,11%, ya. Tapi INKP juga ya masih termasuk tinggi, ya, untuk return on equity perusahaan manufaktur, ya. Kemudian kita lihat dividen, ya. Karena dividen itu hanya dibagikan jika perusahaan untung, karena dividen itu diambil dari laba, ya. Laba yang ada, ya. Makanya ada namanya dividen payout ratio, rasio pembagian dividen, ya. Jadi perusahaan yang untung belum tentu juga membagikan dividen. Tapi perusahaan rugi tentu saja tidak bisa membagikan dividen. Jadi artinya INKP dia selain untung juga berbagi keuntungan kepada pemegang saham, dan juga diasumsikan permodalannya sudah cukup, ya, menurut RUPS-nya. Oke, kemudian kita lihat cash flow from operation. Apakah INKP lebih baik dalam menghasilkan kas dari operasionalnya, ya. Kalau kita lihat cash from operations, INKP menghasilkan cash 6,3 triliun, ya, jauh mengungguli Antam yang 4,108 triliun. Bahkan BRPT minus, ya, justru harus menyetor atau menggunakan kas untuk operasional, ya, dibandingkan menghasilkan kas, termasuk juga TPIA. Jadi INKP menghasilkan kas dari operasionalnya saja, ya, dan cukup besar, 6,3 triliun. Kita lihat apakah INKP ini ada rencana pembagian dividen tahun ini. Oke, ternyata data masih menunjukkan 20 Juni 2022. Artinya INKP membagikan dividen tahun lalu, ya, tahun ini belum. Dan melihat tanggal kemarin, ada kemungkinan nanti sekitar bulan Juni, ya, sebelum atau setelah Juni, ya.
INKP ada peluang kemungkinan untuk membagikan dividen, ya. Oke, itu eh, apa namanya fundamental ya. Jadi artinya INKP ini eh, termasuk kuat ya, termasuk kuat dan bagus ya. Oke, sekarang kita lihat eh, teknikalnya. Di sini kami pakai lagi tradingview.com ya, dengan indikator volume linear regression, zigzag, dan moving average MA5 ya. Oke, kalau kita lihat ya linear regressionnya ya, INKP ini ya dalam kanal regresi ini sudah 3 kali ya menembus ke bawah, garis bawah linear regression, garis bawah kanal regresinya ya, dia tembus sampai 3 kali, kemudian mantul ke atas. Jadi ibarat seperti bola kasti atau bola pingpong, ketika dia sudah menempuh atau menembus, menyentuh supportnya, dia akan rebound ya. Oke, namun YNKP belum sampai menembus kanal atasnya ya, batas atasnya, garis atasnya ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, YNKP sepertinya turun ya, dari mendekati ke garis atasnya ya, menuju garis tengah ya. Oke, ada kesempatan untuk Anda yang mau beli ya, mau beli atau berinvestasi ya. Bisa ditunggu di harga 7.200, 7.200 sampai 7.350, 7.200 sampai 7.350 ya. Dengan perkataan lain, selama harga INKP masih di atas 7.200, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian ya, dengan manajemen risiko. Stop loss atau tutup kerugian dapat dilakukan jika INKP ternyata tembus di bawah 7.200 ya. Adapun target harga ya yang terdekat pilihannya dapat di 7.675 ya, atau resisten yang terdekat di 7.775 ya, atau di 7.850 ya, dan seterusnya. Artinya secara fundamental INKP ini termasuk bagus dan juga membagikan dividen. Jika Anda eh, invest, ini juga termasuk perusahaan yang good ya untuk diinvestasikan ya. Itu. Tapi kalau Anda juga mau menggunakan trading atau investasi Anda dengan trading ya, bisa dibeli di area tadi dan taking profit sesuai rasio risk reward yang Anda tetapkan. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Berikan like, berikan subscribe, bahkan mungkin berbagi kepada yang lain. Percayalah apa yang Anda lakukan itu menambah semangat kami untuk berkarya
selanjutnya. Juga kritik dan saran tentunya dapat saja disampaikan di kolom komentar. Ya, akhirnya terima kasih banyak dan kami ucapkan bagi yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa, semoga meraih kemenangan iman, dan buat kita semua selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.